Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina wa qurrati a'yunina wa khalili rabbina Muhammadin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzil: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sidang jamaah maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita mengucapkan puji-pujian kepada Allah, sanjungan kepadanya, karena hanya Allah lah yang layak untuk dipuji, untuk disanjung. Dalam hati kita hanya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mesti kita agungkan dan yang mesti kita besarkan. Karena kalaulah bukan karena Allah, maka tidak akan mungkin hari ini kita masih hidup. Kalaulah bukan karena Allah, kita tidak akan bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang. Ini murni adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah nikmat yang paling besar. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berharap, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan izin kepada beliau untuk memintakan syafaat kepada Allah untuk kita. Karena nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari, hanya Rasulullah yang diberikan kesempatan untuk mendoakan pertolongan atau syafaat kepada Allah untuk umatnya, untuk umat manusia seluruhnya. Ishfa' tu syafa'. Ya Muhammad, kata Allah kala dalam hadis qudsi, ya, ishfa', ya, mintalah syafaat, gitu. Tu syafa', maka engkau akan diberikan pertolongan oleh Allah. Masyarul muslimin, ya, maka pengajian kita, pembahasan kitab kita masih pada bab tentang apa, Bang? Tentang syafaat. Dan kita telah menjelaskan pada pertemuan yang lalu pengertian dari syafaat. Berasal dari kata syafa'a yashfa'u, syaf'an. Apa artinya menurut bahasa kemarin, Bang? Lawan dari ganjil, genap artinya, ya, secara bahasa. Namun menurut syariat, syafaat itu apa, Bang? Syafaat itu adalah, ya, pertolongan yang diberikan oleh Allah, ya, kepada hamba-hambanya melalui syafaatnya Rasul, melalui syafaat Al-Quran. Selama ada dalilnya, ada hadisnya, ada keterangannya, ada syariatnya, ketentuannya, maka kita meyakini syafaat itu ada. Nah, ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ya, penulis kemarin dalam kitab Tauhid ini membawakan dalil dalam surah Al-An'am ayat 151, dan ini telah kita baca kemarin sampai kepada pelajaran dari ayat tersebut. Kemudian kita beranjak kepada dalil yang selanjutnya,
yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala wa ra'ah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu beliau dan juga mendatangkan pahala bagi beliau untuk akhirat dan kebaikan untuk dunia. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 44. Allah berfirman, wa qul lillahi syafa'atu jami'ah. Qul, katakan wahai Muhammad, lillahi, milik Allah lah, asy-syafa'atu jami'ah, seluruh syafaat, syafaat seluruhnya itu milik Allah. Nabi Muhammad mampu memberikan syafaat kepada pengikutnya, kepada umatnya biiznillah, dengan izin Allah. Sehingga dalil yang kedua beliau bawakan adalah penggalan dalam ayat kursi, ayat 255 dari surah Al-Baqarah. Wa qawlihi, dan firman-Nya Allah, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Man dzalladzi itu artinya la ahad, itu tidak ada. Yashfa'u indahu, yang mampu memberikan pertolongan syafaat di sisi Allah, illa bi'idznih, kecuali dengan izin Allah. Tidak ada apa ya? Tidak ada yang mampu. Al-Quran tidak akan mampu memberikan syafaat kecuali setelah diberikan izin oleh Allah. Kemudian para hafil, ini luar biasa Pak ya. Para hafil juga mampu dengan izin Allah tentunya memberikan pertolongan kepada keluarganya ya, yang pelaku dosa besar, dengan syarat keluarganya tersebut meninggal tidak membawa dosa syirik. Misalkan dosa riba, apa ya? Dosa apa lagi ya? Selain dosa syirik dan yang bukan pembatal keislaman, itu seorang yang ikhlas menghafal, membaca dan mengamalkan. Bahwa itu yang hafiz sebenarnya itu Pak. Yang hafiz itu bukan hanya menghafal, enggak. Hafiz itu kan berasal dari kata Arab, bahasa Arab yang artinya apa Pak? Hafidhu yahfadhu, hafadhu yahfadhu, menjaga Al-Quran dan menjaga batasan Al-Quran. Jadi yang sebenarnya hafiz itu adalah ketika dia menghafal Al-Quran dan anggota tubuhnya mampu menjaga dirinya dari yang haram. Itu yang hafiz sebenarnya Pak. Itu yang hafiz sebenarnya. Itulah nanti dengan izin Allah, Allah berikan kepadanya keutamaan Pak. Yang pertama, Allah memberikan dia nanti kesempatan di padang mahsyar ya, di hari pembalasan ini Pak ya, semua dikumpulkan oleh Allah, semua makhluk disebutkan dalam hadis itu. Nanti dipanggil yang hafiz-hafiz, dipanggil si fulan, si fulana ya. Kemudian Allah mengatakan ya, ambil taj. Apa itu taj Pak? Mahkota ya, ambil mahkota, pasangkan ke kepala orang tua kalian. Ini disaksikan Pak. Waduh, Masya Allah, bangga betul orang tua. Alhamdulillah ya Allah ya, bangga betul pasti orang tuanya Pak. Hari ini kalau anak kita juara, misalkan juara Olimpiade, Pak, bangga kali ya. Yang hadir hanya Pak Jokowi ya. Ini yang hadir Allah kelak Pak, ya kan? Kemudian yang menyaksikan para malaikat, yang menyaksikan para nabi dan rasul, orang-orang soleh. Nah, ketika itu anak kita dipanggil Pak, si fulan ya. Nah, ini kan disebutkan dalam hadis sahih ya. Dia akan memasangkan nanti ke kepala orang tuanya ya, taj ya. Ya. Nah, apa namanya itu Pak? Lupa pula saya Pak. Apa namanya? Mahkota ya. Taj ya, mahkota dari emas ya. Tajun minan zahab, mahkota dari emas. Subhanallah, itu luar biasa ya. Untuk perkara yang seperti itu Allah mengatakan surga dan kenikmatan akhirat itu harus berlomba-lomba. Wa bidzalika
falyatanafasil mutanafisun. Allah tidak pernah menyuruh kita berlomba-lomba hanya untuk meraup dunia, enggak ada. Namun untuk akhirat Allah menyuruh kita berlomba-lomba. Ya, untuk akhirat. Walaupun ingat Pak, karena ibadah itu tidak hanya ibadah mahdhah ya, tidak hanya ibadah ritual hablunallah, termasuk ibadah juga membantu orang. Ya, Allah menyuruh juga kita, karena itu ibadah akhirat juga. Walaupun ya kelihatannya adalah pekerjaan dunia, namun ketika niat kita karena Allah, itu juga termasuk ibadah. Membantu janda, membantu fakir miskin, ya, membantu anak-anak telantar. Ini betapa banyak anak-anak telantar sekarang ya di desa-desa, Pak ya. Anak suku anak dalam sekarang, banyak sekali Pak yang tidak sekolah. Bahkan mereka nggak mau gabung dengan masyarakat desa. Itu yang di Bukit Lama kemarin itu ya. Iya, mereka nggak belajar Pak. Ya, nggak ada yang mengajarnya katanya. Ya, alhamdulillah teman-teman kemarin, masya Allah ya. Bahkan ada juga teman kita yang siap di sana kemarin, masya Allah. Tapi qadarullah mereka pindah kemarin terakhir ya. Mudah-mudahan dia ada kesempatan lagi ya, kita membantu mereka, saudara-saudara kita yang mu'alaf ya, mu'alaf mereka. Ini luar biasa. Ya, baik. Kembali kita kepada ayat ini. Berkata pensyarah kita ya, Allah berfirman, lillahi syafa'atu, ay bagi Allah lah seluruh syafaat. Ay maksudnya, maknanya adalah hiya milkun lillahi. Syafaat itu adalah milik Allah. Jadi syafaat itu milik mutlak, milik Allah. Falaisa liman tatlubunaha minhum syai'un minha. Maka syafaat itu falaisa, bukanlah liman, milik siapa, tatlubuna, yang kalian meminta kepadanya dari mereka sedikit pun dari syafaat itu. Tidak, syafaat itu milik Allah. Jadi bagaimana Pak? Kita minta sama Allah, Allahumma ya a'tini syafa'ah ya min rasulika. Ya, kita tetap minta sama siapa? Sama Allah. Makanya untuk mendapatkan syafaat ya dari Rasulullah dengan izin Allah, memperbanyak sholawat. Betul ya. Apa bunyi sholawat itu? Minta sama Allah sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Minta sama Allah, bukan minta sama Nabi. Minta sama Allahumma ya Allah gitu ya. Sholli ala Muhammad. Limpahkan sholawat atas Nabi Muhammad. Para ulama tafsir mengatakan, sebagaimana tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain, salawat Allah kepada Nabi Muhammad itu bagaimana Pak? Pujian, as-sana minallah, pujian dari Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau salawat malaikat, doa. Kan dalam surah Al-Ahzab Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi salawat Allah itu Pak, bukan Allah mengucap Allahumma shalli alaihi, Allah memuji Rasulullah. Tapi kalau malaikat ya, karena malaikat mendoakan kepada Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, berikan pujian kepada Nabi Muhammad. Kalau salawat kita sama, doa. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi ya, berdasarkan surah Az-Zumar ayat 44 ini, Bapak Ibu sekalian, syafaat itu mutlak milik siapa? Milik Allah. Maka kalau kita meminta syafaat, jangan lupakan Allah. Minta sama Allah dulu melalui Nabi Muhammad, karena Allah memilih Rasulullah satu-satunya kelak di hari kiamat yang mampu memberikan asy-syafa'atul uzma, syafaat besar. Ya, syafaat yang paling besar itu syafaatnya Rasulullah dengan izin Allah. Maka kita minta sama Allah, Allahumma ya Allah ya, berikan aku syafaatmu melalui Rasul Engkau ya Allah. Gitu Pak. Kemudian jami'an. Nah, di sini Allah mengatakan di akhir surah Az-Zumar tadi ya, ayat 44 itu, qul lillahi syafa'atu jami'an. Jami'an ini adalah halul muakkadatun. Ya, kondisi syafaat itu, syafaat ya
Syafaat itu betul-betul milik Allah semuanya. Betul-betul Allah tekankan. Jami'an itu penekanan dari Allah seluruhnya gitu. Nggak ada syafaat yang bukan milik Allah, pasti dari Allah itu. Nah, dan Allah memilih nanti Pak ya dari hamba-hambanya. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 255, kata pensyarah kitab, beliau mengatakan makna dari firman Allah, man dzalladzi ay la ahad, ya tidak ada satupun. Itu maknanya man dzalladzi. Kalau terjemahannya ini makna beda dengan terjemahan. Kalau terjemahan alih bahasa aja. Kalau terjemahannya siapa yang memiliki, kan gitu. Za ini maknanya sahib, yang memiliki. Maksudnya adalah tidak ada gitu. Allah memberikan pertanyaan namun maknanya pengingkaran. Itulah istilah dalam tafsir Pak, ada istilahnya pertanyaan namun maknanya pengingkaran. Al-istifhamul inkari istilahnya. Istifham pertanyaan namun maknanya pengingkaran. Contoh, dalam ayat yang lain Allah berfirman ailahun ma'allah gitu. Itu pertanyaan namun maknanya pengingkaran. Adakah sesembahan Tuhan selain Allah bersama Allah? Tentu tidak ada gitu. La ilaha illallah. Jadi terkadang Allah bertanya maksudnya pengingkaran. Demikian juga dalam ayat ini, man dzalladzi, siapa? Gitu ya. Dzalladzi, yang mampu, yashfa'u, memberikan syafaat di sisi Allah. Enggak ada, la ahad, tidak ada yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah illa kecuali biiznihi, dengan izin Allah. Yashfa'u indahu illa biiznihi lahu fiha fala ahadun yatakallamu bi syafa'atin wala ghairiha illa idza adina Allah ta'ala lahu fil kalam. Lahu fiha, milik Allah sajalah di dalam hal syafaat tersebut. Fala ahadun, tidak ada seorang pun yatakallamu bi syafa'atin, yang berbicara dengan syafaat, yang ngomong dia akan memberikan syafaat, enggak ada yang bisa. Ya, dan tidak ada yang bisa selainnya kecuali apabila Allah telah memberikan izin untuknya untuk berbicara dalam masalah syafaat, ya, dalam memberikan syafaat. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka kita mesti meyakini dulu syafaat itu milik siapa? Milik Allah, ya. Kemudian al-ma'na al-ijmaliyu lil ayataini, makna secara global dari dua ayat tadi. Ayat berapa tadi Bang? Ya, Az-Zumar 44, Al-Baqarah 255. Jadi bagaimana makna secara global dari ayat dua ayat tersebut? Beliau berkata di sini, ya'murullahu nabiyyahu an yaqula lilladzina yata'allaquna 'alal awliya'i was-salihina yatlubuna minhumus syafa'ah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang yang menggantungkan hatinya kepada para wali, kepada orang-orang saleh yang telah wafat, dan mereka meminta syafaat dari mereka para wali dan orang saleh tersebut. Allah menyuruh Nabi menyampaikan itu kepada mereka. Kenapa? Alasannya apa Pak? Karena di antara sebab terjadinya perbuatan syirik seperti yang sering kita sampaikan, kata Imam Ibnu Katsir dan para ulama tafsir yang lainnya, adalah ketika orang-orang melampaui batas terhadap orang soleh. Kapan pertama kali terjadi kesyirikan Pak? Pada masa Nabi Nuh. Ini bukan kata saya Pak, referensi banyak sekali. Kata Imam sahabat, ahli tafsir sahabat Ibnu Abbas, ketika beliau mentafsirkan firman Allah surah Nuh ayat 23, sering kami sampaikan, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra
wa qad adallu katsiran. Berkata pembesar dedengkot musyrik kaum Nabi Nuh, la tadharunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, gitu, sesembahan-sesembahan kalian, dan jangan kalian tinggalkan siapa Pak? Wadun, Wad yang pertama, Suwa yang ketiga, ya apa Pak? Ya'uq yang ketiga, Ya'us yang keempat, yang kelima Nasr. Ibnu Abbas berkata, kelima-lima ini adalah nama orang soleh. Orang soleh itu orang hebatnya Pak, orang masya Allah, ya, orang saleh. Ketika falamma matu, ketika mereka wafat, apa yang dilakukan? Syaitan berbisik kepada kaumnya waktu itu, ayo bikin ya patung ini orang soleh, monumen, ya, lukis wajahnya supaya kalian mengenang kebaikannya, mengenang kesolehannya. Di awal-awal belum disembah, orang masih mantap tauhidnya. Ketika meninggal nih Pak, ya, orang-orang di masanya meninggal, ratusan tahun setelah itu berganti generasinya, banyak muncul anak-anak muda, orang-orang baru nggak paham tauhid. Setan mengambil kesempatan sembah itu patung, ya, sembah patung itu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka sembah itu patung, ya, padahal awalnya bukan untuk disembah, Pak, ya. Nah, namun ya, akhirnya syaitan memanfaatkan itu untuk menjatuhkan umat manusia ke dalam perbuatan syirik. Ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas rahimahullah radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan Al-Quran surah Nuh ayat 23. Maka di antara sebab kesyirikan itu Pak, melampaui batas, ulu terhadap orang soleh. Kita mesti menghormati orang soleh, bagus. Tapi kalau meminta sama orang soleh yang sudah wafat, mengalap berkah di kuburannya, mengusap-usap kuburannya, meyakini orang soleh itu mampu, ya, memberikan syafaat, ya, tanpa meminta kepada Allah, langsung saja kepada orang soleh, tentu ini bisa mengurangi, bahkan mengotori serta merontokkan keimanan tauhid dalam hati kita. Makanya di sini beliau mengatakan, Allah memerintahkan nabinya dalam ayat ini untuk mengatakan kepada orang yang menggantungkan hatinya terhadap para wali dan orang soleh, yang mana mereka meminta syafaat kepada para wali dan orang soleh tersebut, laisa liman tad'unahum minasyafa'ati syai'un, tidak ada pada mereka yang kalian minta itu syafaat sedikit pun. Syafaat itu milik Allah, minta langsung kepada Allah, itu maksudnya. Innama hiya kulluha milkun lillah, syafaat itu seluruhnya milik Allah. La yastati'u ahadun syafa'atan li ahadin illa biizni, tidak mampu seorang pun memberikan syafaat kepada seorang yang lain kecuali dengan izin Allah. Fala ahadun yamliku an yatakallama yaumil qiyamah illa idza adzina Allah subhanahu wa ta'ala lahu fil kalam, maka tidak ada seorang pun yang memiliki otoritas yang untuk berbicara di hari kiamat, yang memberikan syafaat, illa idza adzina Allah subhanahu wa ta'ala lahu, kecuali Allah telah memberikan izin kepadanya. Maka minta izin dulu sama siapa? Sama Allah. Kita tidak menafikan syafaat, karena syafaat itu banyak dalilnya. Namun syafaat itu ada dua, kata para ulama. Asy-syafa'atu syafa'atun, ya, musbatatun, ya, dan asy-syafa'atu al-manfiyatu. Ada syafaat yang ditetapkan, ada dalil dari syariat kita, Al-Quran dan As-Sunnah. Ada pula syafaat yang tidak ada dalilnya, tertolak, yaitu meminta syafaat kepada patung, meminta syafaat kepada orang-orang yang telah wafat. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembahasan kita selanjutnya adalah kesesuaian dua ayat di atas dengan bab-bab tentang syafaat. Apa kesesuaiannya, apa korelasinya dua ayat di atas, gitu.
Kata beliau, anna fihi ma, sesungguhnya dua ayat di atas tersebut, ar-raddu 'alal musyrikin, bantahan terhadap orang-orang musyrik di zaman Rasul. Alladzina ittakhadhu asy-syufa'a min dunillah, yang mana mereka menjadikan pemberi-pemberi syafaat, mereka meyakini ada pemberi-pemberi syafaat selain Allah. Minal malaikati wal anbiya'i wal asnami al musawwarah, dari malaikat, para nabi, ya, kemudian patung-patung yang diukir, ala suwaris salihin, dalam bentuk orang saleh. Jadi mereka ukir, mereka pahat, mereka buat patung yang menyerupai orang saleh. Latta, ini kan patung di zaman Nabi namanya ada Latta. Latta itu orang saleh juga, Pak. Ya, orang saleh juga, yang mana dia biasanya yalutus sawiq lil hujjaj, dia mengadon. Sawiq itu adalah tepung bercampur dengan daging, kue untuk para haji. Ini latta itu diantara makna latta. Kemudian wafat. Setelah wafat, akhirnya dibuatlah patung monumen dengan bentuk beliau, dan akhirnya orang berdoa, ngalap berkah dengan patungnya itu, minta kepada patung tersebut. Nah, ini asal muasal kesyirikan yang terjadi di kalangan orang-orang musyrik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya Imam An-Nawawi ini sering kami sampaikan dalam syarah Sahih Muslim menukilkan ijma'. Ini tidak lagi pendapat, ini masalah pokok, karena masalah ijma' itu inti agama ini, usuluddin. Ulama sepakat ijma' membuat patung dan melukis makhluk bernyawa hukumnya haram. Kenapa? Karena akan menjadi sebab mengantarkan umat manusia kepada kesyirikan. Dan Nabi juga melarang. Ketika Fathul Makkah, Pak, sejarah mencatat di awal Rasulullah, ya, membuka kota Makkah, menaklukkan kota Makkah, beliau mengutus Khalid bin Walid menebang Uzza. Uzza itu berhala dalam bentuk pohon keramat, pohon yang bisa berbicara, Uzza itu. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan afara'aita, apa? Afara'aita, apa Pak? Lanjutnya lupa saya. Iya, coba Bapak buka dalam Al-Quran, ya. Ini dalam kitab Qaulul Arba' atau ada, ya? Iya, dalam Al-Quran dalam surah Latta. Iya, wa manat, ya. Dalam surah An-Najm, ya, dalam surah An-Najm. Ya, dalam surah An-Najm ayat 19 sampai 20. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Ini dua baca, bisa tak itu pakai tasdid, ya. Afara'aitumul Lata. Ini dalam qiraah ada yang baca seperti itu, ada dengan di takhfif, ya, tidak di tasdid. Afara'aitumul Lata, ada yang membaca seperti itu, wal Uzza. Jadi Uzza ini Pak nama berhala orang kafir Quraisy, berupa pohon keramat besar dia, Pak, ya, yang mampu berbicara. Ternyata ditunggu oleh jin kafir. Nah, diutus oleh Nabi Khalid bin Walid, ya, tebang pohon itu, ditebang oleh Khalid bin Walid. Akhirnya jinnya dibunuh langsung sana. Ini menunjukkan apa? Jin itu lemah. Kalau jin itu sudah masuk ke alam dunia, ke alam manusia, maka manusia lebih kuat daripada kalau di alamnya, tentu dia lebih kuat, Pak, ya. Nah, jangankan alam gaib dengan alam dunia, alam darat dengan alam air saja beda. Coba kita bertarung dengan hiu, Pak, tapi hiunya di darat, mana yang hebat, Pak? Hebat kita lempar pakai kayu mati dia. Tapi kalau di air hebat lagi hiu, ya. Payah kita nak bergerak, ya, dia lancar itu di air itu. Demikian juga jin itu, jangan takut. Ya, makanya kalau
Jin tasyakul ya, menampakkan wujudnya ke alam nyata, lempar, bahkan bisa ditangkap dia. Jangan takut ya. Nah, kita kan sekarang sudah didoktrin, didogma dengan film horor. Seolah jin itu hebat, seolah ya super power ya, sehingga kita ke belakang aja takut ya. Nampak putih dikit kabur. Jangan Pak, lempar. Allah Akbar, lempar Pak. Iya. Itu ingin menggoda manusia saja, takut jin itu Pak. Nah, ini ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Hurairah ini Pak, sahabat Nabi yang kurus. Nah, ketika ada yang mencuri kurma di bulan Ramadan, ditangkap sama Abu Hurairah. Itu ternyata jin itu Pak ya. Jin yang tasyakul. Tasyakul itu Pak, masuk ke alam dunia, merubah wujud menjadi wujud manusia, terkadang wujud hewan gitu ya. Nah, bisa ditangkap Pak. Abu Hurairah lemah gitu ya, kurus orangnya, mampu dia, apalagi bapak yang kuat ya badannya, tentu dengan izin Allahnya, imannya yang kuat. Bedanya kita dengan Abu Hurairah, imannya kuat tuh ya. Kalau kita badan kuat, iman lemah gitu ya. Kalau Abu Hurairah ya badannya tidak terlalu kuat, kurus gitu, namun imannya yang berlebih gitu Pak. Jadi intinya Pak, jangan takut Pak ya dengan yang namanya jin gitu. Jangan takut kita, karena kita berlindung kepada Allah, karena kita punya zat yang maha kuat, maha ya kuasa. Makanya kita diajarkan oleh Nabi doa kalau masuk ke satu tempat, berlindung kepada Allah, berlindung kepada zat yang maha kuat. Ya, seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi ya, kita kembali kepada makna korelasi dua ayat ini dari pembahasan syafaat ya. Jadi ayat ini bantahan terhadap orang-orang yang menjadikan orang-orang soleh yang telah wafat minta syafaat sama orang yang sudah meninggal, kan gitu. Tidak kepada Allah. Yadhunnuna annahum yamlikuna minasyafaah. Mereka menyangka orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan orang soleh tersebut memiliki syafaat, sesuatu dari syafaat ya. Fayastati'una an yashfa'u 'indallahi subhanahu wa ta'ala bighairi idnihi. Dan mereka menyangka ya orang-orang yang sudah wafat tersebut mampu memberikan syafaat di sisi Allah ya tanpa seizin Allah. Ingat bayang, ini ada kata bighairi iznihi, tanpa seizin Allah. Tapi kalau kita, bagaimana yang harus kita lakukan? Ya kita minta syafaat sama siapa? Sama Allah. Nanti kalau seandainya Rasulullah sudah Allah bangkitkan, memang kita minta Rasul mendoakan kepada Allah supaya Allah berikan beliau syafaat untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Jadi minta syafaat sama siapa? Sama Allah. Kita gantungkan dulu Pak hati kita, nomor satu Allah gitu. Allah lah yang memiliki seluruh syafaat. Nah itu Pak. Nah, jangan kita minta syafaat ya sama makhluk, karena makhluk itu bisa memberikan syafaat itu atas izin Allah. Tentu lebih mantap langsung aja sama Allah gitu ya. Ya langsung aja kita minta syafaat sama siapa? Sama Allah gitu. Kemudian apa pelajaran dari dua ayat di atas? Ini penting Pak ya. Di sini dalam kitab ini ada 4 pelajaran. Ma yustafadu minal ayataini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari dua ayat di atas? Ayat berapa tadi Bang Ijal? Az-Zumar, surah Az-Zumar ayat 54 dan Al-Baqarah ayat 255. Nah, yang pertama pelajaran dari dua ayat di atas adalah ar-raddu 'alal musyrikin. Ayat itu adalah bantahan terhadap orang-orang musyrik, alladzina yatlubuna asy-syafa'ata minal makhluqin. Bagaimana sifat orang musyrik itu? Mereka meminta syafaat dari makhluk, lupa sama Allah itu. Karena seperti yang telah kita sering sampaikan, asal dari syirik itu Pak, ta'alluqul qalbi bi ghairillah. Hati seseorang itu condong kepada Allah. Ini ya Pak ya, condong kepada selain Allah. Ya kan, kalau tidak berhenti saya kerja di bank itu siapa yang ngasih saya makan? Nah, itu asal syirik juga Pak. Nah, kalau saya tidak
ya minta sama syekh yang di kuburan itu, bagaimana hidup saya nanti, miskin saya Pak, kalau nggak saya pajang itu foto aku solehnya, ndak rami kada yang bodoh gitu ya, sepia hati Bapak, kebesaran Allah lah hilang di hati ya. Yang masuk kebesaran makhluk itu yang asal muasal syirik itu ya, kecenderungan hati kepada selain Allah masuk juga Pak ya. Kalau bukan karena kadaiku anak makan kami, nah itu ini masuk juga Pak, ini syirik juga Pak ya. Kalau tidak de apa namanya de kebun sawit ya, tidak tabaliyo tuh, lupa sama Allah, itu sudah mensekutukan Allah dari kebun sawit gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi syirik ini memang luar biasa Pak ya. Jadi inti syirik itu seperti itu, hati kebesaran Allah itu tidak ada di hati deh. Yang ada rupa makhluk ya, manusia lah, orang soleh lah, harta lah, bisa. Maka orang yang betul-betul mengesahkan Allah, betul-betul Allah ya, kebesaran Allah, Allah nomor satu, diesahkan Allah dalam kehidupan, itu intinya Pak ya. Dan ini termasuk salah satunya, minta syafaat kepada makhluk, membesarkan makhluk dalam hatinya, sehingga tidak ada bagian Allah, tidak ada bagian Allah dalam hatinya, lah cenderung hatinya kepada makhluk. Ini Bapak Ibu ya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga kata beliau, yang kedua, anna syafa'ata milkun lillah. Syafaat itu milik Allah wahdahu, Allah semata. Fayajibu talabuha minhu wahdahu, maka wajib memintanya kepada Allah semata. Ya, karena Allah lah yang mampu memberikan syafaat kepada Rasulnya. Jadi jangan kita lupakan Allah. Allah nomor satu kan. Allah kita esahkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, bayanu 'azamatillah wa kibriyaihi wa khudu'i jami'il khalqi li sultanihi. Penjelasan dalam dua ayat tersebut terdapat penjelasan keagungan dan kebesaran Allah. Allah layak untuk sombong. Iya, dalam hadis qudsi, hadis sahih Bukhari ini Pak ya. Allah berfirman, al-kibru ridai ya. Kesombongan itu adalah selendangku gitu. Artinya kalau Allah sombong layak Pak. Karena patut Allah untuk sombong. Kenapa? Karena Allah tidak butuh kepada makhluk. Allah tidak berhajat kepada makhluk. Kita berhajat sama Allah. Ya, Allahus Samad gitu ya. As-Samad itu Pak, yasmudu ilaih, bersandar kepadanya kullu hajat, setiap kebutuhan-kebutuhan, setiap keperluan-keperluan, baik manusia, jin, langit, bumi, semuanya butuh kepada Allah, semuanya berhajat kepada Allah. Allah tidak butuh kita. Jadi kalau kita sholat sekarang Pak, apa Allah butuh sholat kita? Enggak. Jadi kita sholat untuk kita. Nah, karena ada cerita dari temannya, ada teman-teman datang dari jauh masuk kampung Bang, mengajak orang sholat. Adik aja anjing dibunuh, naudzubillah. Orang jauh datang ke masjid, dia mengajak orang untuk sholat, dibunuh dengan anjing katanya. Akhirnya apa? Beberapa setelah itu datang azab Allah, gempa itu kan gempa, turun, naudzubillah. Nah itu, jadi termasuk apa namanya Pak, azab Allah juga itu. Ya. Ada yang seperti itu. Karena kalau kita lihat Pak, sedih kita sekarang ya. Kalau kita ke kampung-kampung ya, kita masuk kampung itu, ya. Kemarin jangan jauh Pak, di kampung ada di kampung di Moro Jambi itu Pak ya. Iya, adalah nama kampung itu nggak ada sholat berjamaah 5 waktu, nggak ada, cuman Jumat saja gitu. Subhanallah, kasihan kita Pak ya, luar biasa ya. Maka untuk itu kita banyak berdoa dan bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kepada kita hidayah ini
untuk bisa sholat, ya, untuk bisa beribadah kepada Allah, karena itu semata-mata adalah taufik dari Allah, bukan kemampuan kita. Ya, semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat, ya, fil ayati tsaniyah, dalam ayat yang kedua, kan dua ayat dalil tadi, Pak, Al-Baqarah 55 tadi, isbatus syafaati, ya, liman adzinallahu lahu biha. Allah menetapkan syafaat untuk orang yang Allah izinkan, ya, baginya untuk memberikan syafaat. Jadi memang ada makhluk memberikan syafaat, ya, Rasul kan makhluk. Namun seperti yang telah kita jelaskan tadi, Rasul memberikan syafaat atas izin siapa, Pak? Atas izin Allah. Sehingga kita minta sama Allah, ya Allah, berikanlah syafaat kepada kami, ya Allah, melalui izinmu kepada Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Minta sama Allah dulu. Atau ya Allah, ya, jadikanlah aku ikhlas membaca Al-Quran ini, ya Allah, ya, walaupun satu huruf, karena satu huruf itu besar pahalanya, Pak, ya. Satu huruf, dua huruf, apalagi satu juz, ya, Pak, ya. Kita mohon sama ya Allah, jadikan Al-Quran ini sebagai Engkau berikan syafaat melalui Al-Quran ini kepada aku nanti. Karena Rasulmu telah mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rasul telah bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu dengan izin Allah, ya, akan datang dari kiamat memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Tidak hanya membaca, Pak, mengamalkan dalam kehidupannya, ya. Dan siapa manusia yang paling mengamalkan Al-Quran hari? Rasulullah. Ditanya Ibunda Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi itu? Maka Ibunda Aisyah menjawab, kana khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Kalau ingin melihat Al-Quran berjalan, lihatlah Nabi. Maka Bapak Ibu, Nabi adalah role model kita dalam kehidupan ini. Nabi sudah diberikan rekomendasi oleh Allah, ya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sudah jelas sekali, Pak. Seluruh kehidupan Nabi itu bagi kita adalah contoh teladan. Maka orang yang mencintai Nabi itu, Pak, orang yang menghidupkan sunnahnya. Maka dalam sebuah hadis, walaupun ada sebagian yang melemahkan, ada juga yang mensahihkan, ya. Apa kata Rasul? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia mengikutiku, maka sungguh dia mencintaiku. Maka kita cinta Nabi itu harus dibuktikan dalam kehidupan kita dengan menghidupkan sunnah Nabi. Itu bukti, ya, kita mencintai Nabi. Jadi mencintai Nabi, Pak, bukan dengan konser-konser. Ada orang sekarang, Pak, auzubillah, supaya berikan, mudah-mudahan Allah berikan hidayah campur baur, ya, laki-laki perempuan sholawat katanya pakai musuh, ya Allah, ya, kasihan kita, ya, niatnya bagus, ya, tapi caranya tidak sesuai dengan sunnah. Abu Bakar saja, Pak, nampak anak kecil main musik, Pak, agak gigi nih Abu Bakar, kan, marah. Kata Nabi, ini sedang nggak apa-apa, wahai Abu Bakar. Sehingga ulama mengecualikan, kalau seandainya itu rebana dipukul oleh jariyah, anak kecil yang wanita yang belum balik di hari Id, boleh. Kenapa Abu Bakar seperti itu? Maka tidak terbiasa di kalangan sahabat itu bermusik musik. Kenapa Abu Bakar? Kemudian riwayat dari Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab itu mendengar pengembala kerbau kambing di zaman Nabi itu, mismar namanya. Mismar itu seruling, itu boleh tutup telinganya, Pak. Iya. Kenapa? Karena akan meracuni hati, karena tidak akan berkumpul antara cinta musik dengan cinta Al-Quran. Nah, sekarang, Pak, luar biasa. Ya, musik ini, Pak, nauzubillah. Di mana-mana ada, di HP banyak sekali, Pak. Iya. Tolonglah, Pak, ya, yang punya ringtone, ya, atau yang punya apa namanya?
Alarm bagus jam 3 kita bunyikan, coba jangan pakai musik. Ada juga seperti teman, ya Allah musiknya ya. Ya. Ini ya itu diganti aja bunyi alarmnya dengan selain musik gitu. Karena emang musik ini fitnah apa ya? Fitnah akhir zaman nih musiknya. Banyak orang terlena dengan musik, abai dengan Al-Quran. Kenyataannya seperti itu, Pak. Nah, cobalah kita lihat orang yang, kalau orang belajar Al-Quran sekarang, Pak, dengan orang nonton konser, mana yang banyak, Pak? Nah, bisa kita adakan penelitian itu, buat sensus, buat angket ya, kita teliti ya, berapa orang yang ada di konser. Banyak konser lagi, konser rame, Pak, ya, apalagi penyanyinya ya terkenal gitu ya. Iya, ini luar biasa. Tapi kalau belajar TPA, belajar tahsin Al-Quran dikit ya, kelihatan Pak, subhanallah. Kemudian dalil yang keempat, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala dalam dua ayat ya, surah dalam surah Saba ayat 22 sampai 23, dua ayat dari surah Saba ya. Qul ud'u alladhina za'antum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Katakan wahai Muhammad, kata Allah, katakan kepada orang-orang musyrik tersebut, ud'u alladhina za'antum min dunillah. Coba kalian minta, kalian seru, gimana? Oh lewat ya, masya Allah. Ya afwan, ya lewat ya. Nah, taib ya, surah An-Najm ayat 26. Afwan ya, kelewatan itu lah. Wa qawlihi ta'ala, firman Allah ta'ala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan betapa banyak ya dari kalangan para malaikat di langit, la tughni syafa'atuhum syai'an, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun. Perto ini syafaat dari malaikat, Allah katakan la tughni, tidak bermanfaat gitu. Illa kecuali min ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u wa yarda, kecuali setelah Allah mengizinkan bagi yang Allah kehendaki dan yang Allah ridhai. Nah, ini dalil yang jelas sekali Bapak Ibu, menjelaskan bahwasanya ya makhluk Allah seperti malaikat, ya, para nabi, ya, Rasulullah yang mampu memberikan syafaat uzma itu dengan izin Allah. Beliau memberikan syafaat setelah Allah berikan izin. Kalau tidak Allah berikan izin, tidak mampu siapapun makhluk, Pak. Nah, karena syafaat itu hak Allah yang Allah perkenankan liman yasha'u wa yarda, bagi yang Allah kehendaki dan yang Allah ridhai dari makhluknya. Maka minta syafaat, minta sama siapa? Sama Allah, karena Allah lah yang punya syafaat itu. Nah, kemudian kita memohon kepada Allah, Allah pilih kita yang termasuk umat Allah yang mendapatkan syafaat Allah melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan langsung minta sama Nabi saja tanpa minta sama Allah. Harus ingat Allah dulu. Harus ingat siapa? Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala dulu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.